Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Fathul Qorib edisi yang ke-11. Faslun fil istinja'i wa adabu qadil hajati. Fasal yang membicarakan masalah istinja, yaitu buang air kecil maupun air besar, dan adab daripada buang air besar. Ya. Wal istinja'u wa huwa min najawtu syai'a ay qata'tuhu. Jadi istinja itu diibaratkan bahwa kita melepaskan sesuatu atau memotongnya. Faka'annal al-mustanji yaqta'u bihi al-ada' an nafsihi. Dan seseorang yang beristinja itu seperti melepaskan rasa sakit daripada dirinya. Nah, itu pengertian daripada istinja, ya. Jadi baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awal hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Jadi beristinja itu hukumnya wajib dengan air ataupun dengan batu atau sesuatu yang maknanya itu mirip dengan batu, dengan beberapa catatan ataupun persyaratan. Yang terpenting dia adalah benda padat, kemudian dia benda suci, kemudian benda tersebut dapat memindahkan najis dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi dalam hal ini bisa dapat juga istinja itu selain dengan batu dengan tisu kering. Nah, tisu kering ini kan sesuatu benda padat, dia juga suci, dia juga dapat memindahkan najis, dan dia bukan sesuatu yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu misalkan sesuatu yang dimakan dengan roti kering misalkan, itu tidak bisa dimaknai seperti batu, karena roti itu adalah sesuatu yang dimuliakan, bisa dimakan, itu tidak memenuhi persyaratan. Yang semisal dengan batu di sini adalah tepatnya adalah tisu kering, karena dia benda padat, benda yang suci, kemudian dapat memindahkan najis dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Walakinnal afdalu ay yastanjiya awwalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'i. Tetapi yang terafdal memang beristinja itu yang pertama dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Itu kalau pengen memperoleh sesuatu yang afdal. Wal wajibu talatu masahatin walau bitalatati atrafi hajarin wahidin. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan batu atau benda yang semisal, maka wajib dengan 3 usapan, atau bisa juga dengan satu batu tetapi batu tersebut memiliki 3 sisi. Jadi pilihannya kalau enggak 3 batu atau satu batu tapi memiliki 3 sisi yang bisa digunakan untuk istinja. Jadi dengan batu itu harus dengan 3 usapan. Wa yajuzu ayyatasira al-mustanji 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunaqi bihinnal mahal. Tapi kalau pengen ringkas, itu bisa istinja dengan air saja atau dengan batu saja, yang mana batu tersebut dapat membersihkan najis. Aw 'ala thalathati ahjarin yunaqi bihinnal mahalla in hasala al-inqa'a biha. Wa illa zada 'alaiha hatta yunaqqa. Jadi 3 usapan itu sebetulnya bukan ukuran. Kalau misalnya kita beristinja dengan batu, namun ternyata najis itu belum juga dapat dibersihkan, maka 3 usapan itu bukan ukuran. Harus ditambah lagi daripada 3 usapan tersebut sampai najis itu betul-betul bersih. Misalkan dengan 3 usapan ternyata belum bersih najisnya, tambah 1 kali usapan, 2 kali usapan, dan seterusnya sampai najis itu betul-betul bersih. Wa yusannu ba'da dzalika at-tathlith. Kemudian setelah 3 usapan itu bersih, maka disunahkan lagi dengan men-3-kalikannya. Jadi 3 kali usapan lagi itu disunahkan. Fa idza arada al-iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau pengen meringkaskan di antara keduanya, pilihan antara air ataupun batu, maka istinja dengan air itu lebih afdal. Li'annahu yusilu 'ainan najasati wa atarha. Karena air itu memiliki keunggulan, selain dapat membersihkan najis juga dapat membersihkan bekasnya.
Maksudnya misalkan bukan sekedar bendanya saja yang hilang, tapi baunya juga bisa hilang. Itu keunggulan daripada beristinja dengan air. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajib bal khariju an najisu. Dan syarat istinja dengan batu itu yang pertama adalah najisnya itu bukan najis kering. Jadi kalau misalnya kita BAB kemudian kotorannya itu sudah kering, maka itu tidak bisa lagi menggunakan batu tapi harus dengan air. Jadi syaratnya dia najisnya jangan kering. Wala yantakilu an mahalli khurujihi, dan benda najisnya tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi kalau misalkan kita BAB kemudian keluar kotorannya, kalau kotorannya itu keluar dan masih menyambung ke bawahnya, maka itu harus menggunakan air. Tapi kalau misalkan dia sudah terlepas, maka yang bisa menggunakan batu hanya dari tempat keluarnya aja. Jadi najis yang masih menempel di tempat keluarnya najis itu saja yang bisa dibersihkan dengan batu, disucikan dengan batu. Tapi kalau dia sudah terlepas, maka itu tidak bisa lagi menggunakan batu. Jadi dia tidak berpindah dari tempat keluarnya. Itu adalah syarat yang kedua. Wala yatra'u alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu, dan dia tidak terkena benda najis yang lain. Maksudnya begini, ketika kita BAB kemudian misalkan terkena keringat, nah itu kan terkena benda yang bukan najis, itu masih bisa menggunakan batu. Tapi kalau misalkan kita BAB kemudian terkena percikan air kencing, nah itu kan berarti tempat keluarnya atau najisnya itu terkena najis yang lain, maka itu tidak bisa menggunakan batu, harus dengan air. Jadi syaratnya ada 3, najisnya itu harus tidak boleh kering, benda najisnya itu tidak boleh kering. Syarat menggunakan batu itu syaratnya ada 3, najisnya itu tidak boleh kering, dan yang kedua tidak berpindah dari tempat keluarnya, dan tidak terkena benda najis yang lain. Fa in intaba syartun min dzalika ta'ayyanal ma. Apabila tidak memenuhi persyaratan ketiga itu, tidak memenuhi 3 persyaratan tersebut, maka bersuci harus dengan air. Kemudian wa ishtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblati al-ana wa hiyal ka'bah. Dan etika daripada kita istinja itu tidak boleh menghadap kiblat, yaitu yang dimaksudlah kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah, wastidbaraha fis sahra'i, ataupun membelakanginya. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Ini maksudnya adalah kalau kita BAB atau buang air kecil di tanah yang lapang, maka itu tidak boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi di tanah yang lapang yang tidak ada satir atau semacam dinding. Au kana wa lam yablugh thulutsai dhira'in au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsara min 3 adru'in bidra'il adami kama qala ba'duhum. Atau misalkan di tanah lapang tetapi dindingnya itu tidak mencapai 2/3 hasta tingginya. 1 hasta itu kan sekitar 45 cm. Jadi kalau di tanah lapang tetapi dindingnya itu tidak mencapai tingginya 2/3 hasta, atau dan jaraknya itu lebih daripada 3 hasta. Jadi di tanah lapang walaupun ada dinding, tapi dinding itu tingginya kurang daripada 2/3 hasta, dan jarak kita dengan dinding itu melebihi daripada 3 hasta, ini tidak mencukupi. Ini dianggap sebagai tanah lapang. Namun kalau misalkan di tanah lapang tetapi ada dinding yang tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan jarak kita dengan dinding itu kurang daripada 3 hasta, maka ini bukan dianggap sebagai tanah lapang. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah kita istinja di tanah yang lapang dan menghadap atau membelakangi kiblat.
wal bunyanu fi hadza kas-suhra'i bisyartil madhkur illa al-bina al-mu'adda li qada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan. Dan apabila kita istinja di suatu tempat bangunan yang memang disediakan untuk istinja atau disediakan untuk qadha hajat, maka ini tidak ada keharaman secara mutlak. Nah, jadi kecuali kalau misalkan kita di tempat-tempat yang memang disediakan bangunan tersebut disediakan untuk qadha hajat, maka itu tidak ada masalah baik kita menghadap maupun membelakangi kiblat. Memang bangunan yang tersedia untuk qadha hajat seperti WC umum itu nggak ada masalah. Wa kharaja biqaulina al-ana makana qiblatan awalan ka baitil maqdisi fastidbaluhu wastidbaruhu makruhun. Adapun kiblat yang dahulu yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina, maka apabila kita istinja di tanah lapang menghadap ataupun membelakangi kiblat itu hukumnya makruh. Berbeda dengan yang kiblat sekarang yang Ka'bah itu, apabila kita qadha hajat di tanah lapang menghadap maupun membelakangi kiblat itu hukumnya haram. Demikian tentang masalah istinja. Nanti kita akan lanjutkan beberapa etika istinja lagi pada Fathul Qorib edisi yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.